Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam Rabu Teduh. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan untuk kami bangun pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sebelum melakukan aktivitas kami mau terlebih dahulu datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau bawa kehidupan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Biar Tuhan kami mau menyembah-Mu, kami mau juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Engkau yang mengurapi setiap pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi juga jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah ini. Dan kami semua pasti diberkati. Dan kami mau memulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami mau berikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu, sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus ya Tuhan, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya.
Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan Tuhan, persembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory, 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 bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory, haleluya. Glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Glory,
bagimu Tuhan. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi sang raja, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory bagi namamu ya Allah. Kami mau tinggikan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan kami persembahkan hanya bagimu Yesus. Biarlah hidup ini Tuhan boleh ada di dalam perkenanan-Mu, ada di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Saat ini Tuhan, di mana kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicaralah bagi kami. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Curahkanlah isi hati-Mu bagi kami ya Allah, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam menghadapi apapun kehidupan ini Tuhan. Kami punya iman kepada Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang terus memimpin, Engkau yang terus menuntun kehidupan kami melalui firman-Mu ya Allah. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi di Serabut Teduh pagi hari ini. Dan bulan ini tema kita adalah tentang kasih. Ya. Dari awal bulan sampai sekarang ya, itu kita sudah banyak mendengar tentang kasih. Pagi hari ini kita juga masih akan tetap dengar tentang kasih. Kita akan lihat dulu ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang betapa luar biasa kasih Tuhan buat kita. Dan saya teringat satu peristiwa kemarin ya, belum lama beberapa waktu yang lalu, saya pesan paket. Dan paket ini adalah lampu, ya, bohlam sepeda motor, bohlam depan, bohlam utama. Dan yang saya beli itu harganya buat saya ya itu lumayan mahal. Gitu. Kalau jadi 10 kali lipat dari harga bohlam biasa. Nah, waktu itu pada saat dikirim sedang tidak ada orang di rumah. Ya, jadi si pengantar paket ya akhirnya dia tanya gitu kan, konfirmasi, ini Pak gimana? Coba taruh aja. Saya bilang di dekat pagar itu kan ada rak sepatu, taruh aja di situ. Lempar pelan-pelan. Ternyata lemparnya sampai ke bawah gitu kan. Nah, waktu saya dikirim lihat fotonya, waduh, ini sampai ke bawah. Gimana nih lampunya nih ntar? Nih lampunya mahal nih. Ya kan, buat saya memang mahal. Mungkin buat orang ini biasa, tapi buat saya itu lumayan mahal. Lalu setelah sampai rumah saya cek semuanya ternyata aman. Karena apa? Dibungkus dengan bubble wrap ya yang rapi dan juga cukup tebal. Nah, dari ilustrasi ini saya mengingat bahwa hidup kita juga seperti itu.
kita Allah lewat kasihnya membungkus kita sedemikian rupa sehingga kita anak-anaknya di dunia ini, dalam hidup di dunia ini tidak luput dari benturan, tidak luput dari rasa khawatir, tidak luput dari cemas, tidak luput dari mara bahaya atau apapun yang kejadian yang bisa membahayakan atau merugikan kita. Tapi pagi hari ini ya, kita bisa lihat betapa luar biasanya kasih Tuhan menjaga kita. Seperti bubble wrap tadi ya, yang menjaga bohlam yang saya beli itu sedemikian rupa meskipun jatuhnya sampai akhirnya ke tanah, ke ubin ya, itu tetap aman dan tidak ada kerusakan apapun. Nah, pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan, dunia sekarang ini memang mungkin tidak semuanya sedang baik-baik saja. Ada beberapa di antara kita yang memang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, sedang dalam tantangan, apapun itu, ya. Kadang bikin stres, kadang bikin, aduh ini gimana ya, kok nggak berhenti, nggak ada habis-habisnya, dan selalu ada aja yang jadi masalah buat kita. Walaupun ya kita tetap tidak memungkiri bahwa kita juga dengan kondisi seperti ini ada juga senangnya ya, tiba-tiba ada penghiburan, misalnya tiba-tiba teman ngajak makan bakso misalnya, ya kan, itu kan penghiburan juga. Jadi di dalam dunia yang kehidupan yang sekarang ini, yang mungkin bisa berubah, bahkan sering berubah, yang sebelumnya lagi seneng tiba-tiba ada masalah, yang lagi ada masalah tiba-tiba ada penghiburan, ya. Nah, dengan kondisi yang sangat berubah-berubah itu, ingatlah, kasih Allah tidak berubah buat kita. Kasih Allah tetap melingkupi kita. Ya, seberapapun masalah yang ada dalam hidup kita, karena biasanya masalah itu yang akan mengattract kita. Masalah itu yang mencoba, dia lebih besar kuasanya membawa kita keluar dari lingkungannya Allah, ya, menjauh dari Allah. Tapi zaman sekarang masalah, ya, satu kondisi yang tidak enak itu buat saya lihat, saya pikir sama halnya dengan kondisi yang enak. Karena dua-duanya sama, itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini diingatkan lagi buat kita semua, ya, supaya mengingat kasih Tuhan yang luar biasa itu yang sudah menyerahkan anaknya buat kita untuk menyelamatkan kita. Jadi apapun kondisi kita, baik senang maupun susah, kita harus tetap tinggal dekat dengan Allah. Tinggal dekat dengan Tuhan, selalu ada hubungan dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita nggak berlama-lama di kondisi yang kita ada sekarang. Entah itu senang, entah itu susah. Tapi kita selalu lihat bahwa semua kondisi itu adalah ada kasih Allah buat kita. Dan biarlah genap ya di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara ialah kasih, di antara ketiga hal itu. Jadi lewat dengan kasih, di dalam kasih, kita bisa memiliki pengharapan yang pasti. Di dalam kasih juga iman kita dikuatkan. Oleh sebab itu, kasih itu menyempurnakan. Ya, kasih Allah yang paripurna itu, yang sempurna itu, yang utuh, yang sudah melindungi kita, yang sudah menutup bungkus kita. Mari kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan, tinggal dalam kasih Allah supaya kita tetap ada dekat dengan Tuhan. Dan sampai nanti apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap dekat dengan Tuhan dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Susah senang kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan dan kita tetap dekat dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Jangan lupa seperti Babar Web tadi, hidup kita sudah dibungkus sedemikian rupa oleh kasih Tuhan. Ya. Mari kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan dan kita tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Haleluya, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sudah melingkupi hidup kami sedemikian rupa. Sehingga apapun kondisi kami Tuhan, yang berubah-ubah, yang sebentar senang, sebentar susah, tapi kami mau tinggal Tuhan. Kami melihat dan kami percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah buat kami. Dan kami mau tinggal Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami mau tetap dekat dengan-Mu ya Allah. Kami mau ada terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu itu tetap melingkupi kami, menggerakkan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami yang dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan menjadi kesaksian buat orang lain, sehingga mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami terima firman-Mu dengan hati yang penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom.